Halo, hari ini aku mau hari ini aku mau bahas tentang eh, apa masuk ke negeri Belanda. Buat kalian yang mau ikut pasangan terus mau masuk di negeri Belanda, itu apa saja yang disiapkan. Jadi aku mau sharing sama kalian pengalamanku. Itu jadi ceritanya, suamiku telepon ke IND. IND itu bagian yang menangani orang-orang untuk yang mau masuk ke Belanda. Jadi IND itu yang mengizinkan ini orang bisa masuk apa tidak. Jadi suamiku menelpon ke buka website IND, dan di situ semua ada syarat-syaratnya. Dan jadi suamiku yang urus dari sini, bukan aku yang aktif dari Indo, bukan. Jadi suamiku, ini ceritanya tahun lalu bulan Oktober. Jadi aku di ACC bulan Oktober. Itu cuma 2 minggu kita menunggu sampai di ACC. Jadi suamiku buka webnya, terus dapat info bahwa apa saja yang mesti disiapkan. Jadi yang disiapkan itu pasportku. Kemudian jadi aku email semua ya surat-surat ini. Nanti aku tulis juga di apa di vlog ini, biar biar kalian tahu surat apa saja. Terus akte lahir, kemudian surat single. Kalau kamu pernah menikah, surat cerai dari pernikahan dulu, surat cerai, kemudian dan itu semua beserta translate-nya. Jadi kalau yang belum ada bahasa Inggrisnya ditranslate dulu. Jadi dalam kasus ini kalau surat single itu belum ditranslate, jadi harus ditranslate dulu. Dan kalau ada akte cerai mesti ditranslate. Dan sertifikat ujian dasar bahasa Belanda, tentang Belanda itu kalian mesti ikut ujian dulu. Ujiannya di embassy di Kuningan. Jadi sekalian yang dari semua daerah di Indonesia harus ikut ujian di kedutaan Belanda di Kuningan, di Jakarta. Aku nggak tahu ya apa bisa juga ikut ujian kalau misalnya ada cabang embassy Belanda di tempat lain seperti di Surabaya, kalau nggak salah Surabaya, Belanda, di Bali, apa bisa ikut ujian. Kayaknya kemungkinan besar di Jakarta, Kuningan di Jakarta itu bisa. Jadi terserah kalian, harus ikut ujian dasar-dasar tentang Belanda. Itu aku juga sudah ikut ujian. Jadi sertifikatnya itu dilampirkan. Jadi yang pertama paspor, terus akte lahir, terus surat single. Kalau sudah pernah menikah, surat cerai. Itu semua lengkap dengan translate-nya. Sertifikat ujian A1 namanya, A1. Jadi di kedutaan sudah tahu. Nanti sebentar aku cerita gimana caranya untuk ambil ujian A1 di kedutaan. Ini dulu yang aku beritahu sama kalian karena waktunya, aku nggak mau kalian bosan sama waktunya. Aku usahakan ini cuma 20 menitan lah ya vlog ini. Jadi suamiku menelpon ke IND, apa saja syaratnya. IND beritahu, kemudian aku email surat-surat yang dari Indonesia, aku email ke suamiku kirim. Jadi email itu suamiku email lagi, semua ini lewat email. Suamiku email ke IND, itu ada websitenya. Jadi nanti usahakan ya, pasti pasangan kalian, partner kalian yang di Holland ini yang aktif untuk kontak mencari tahu info di IND. IND itu namanya.
bagiannya. Jadi itu saja. Nanti aku tulis di vlog ini apa-apa saja yang dibutuhkan. Jadi setelah suamiku masukin, itu dapat info dari IND, sudah diterima semua berkas-berkasnya, dan IND bilang tunggu dalam waktu paling cepat info itu 2 minggu, paling lama ya nggak tahu deh, pokoknya paling cepat 2 minggu. Kalau surat-suratnya oke, semuanya prosesnya cepat 2 minggu. Dan akhirnya kita dapat info, dan betul 2 minggu kita dapat info bahwa aku di ACC. Jadi sudah bisa masuk ke Holland, dan IND beritahu batas waktu aku untuk masuk ke Holland itu sampai kapan. Jadi waktu kejadianku itu prosesnya kita masukin bulan Oktober, kita masukin dalam bulan itu juga kita dapat info. Setelah 2 minggu kemudian dapat info bahwa aku di ACC. Kemudian IND beritahu batas waktu supaya aku bisa masuk ke Holland itu kalau nggak salah Februari. Jadi sebelum waktu, katakanlah tanggal 1 Februari misalkan, aku lupa tanggalnya, sebelum tanggal 1 Februari aku sudah mesti ada di Holland gitu. Jadi seperti itu. Dan aku memberitahu apa yang membuat cepat prosesnya itu, salah satunya aku rasa sebentar, itu salah satu kayaknya ada beberapa, karena suamiku dia berkonsultasi sama lawyer di sini. Sepertinya lawyer juga itu disediakan memang kalau kita butuh lawyer. Jadi suamiku bertanya ke lawyer apa yang membuat supaya semua surat-surat itu cepat di ACC, dan lawyer beritahu apa saja yang aku berhubungan sama dia udah berapa lama. Jadi ceritanya karena aku sudah menikah 2 tahun lalu, 2018. Jadi di gereja, menikah gereja, belum di catatan sipil. Kita rencananya catatan sipil di Belanda. Jadi di surat gereja itu dilampirkan, meskipun itu tidak diminta. Jadi IND tidak minta, IND cuma minta yang 5 biji tadi. Surat-surat itu saja yang IND minta. Tapi ada beberapa bagian yang bisa mempercepat proses ACC-nya, proses supaya cepat selesai. Jadi salah satunya lawyer bilang itu surat dari gereja, surat pernikahan dari gereja. Jadi kita lampirkan surat pernikahan gereja beserta foto-fotonya, karena lawyer bilang itu juga kalau misalnya pernikahan gereja hanya pernikahan gereja biasa saja seperti itu belum tentu akurat. Jadi takutnya pernikahan gereja yang abal-abal juga seperti itu. Jadi IND dia nggak mau. Jadi bukan nggak mau, maksudnya lebih afdol lagi kalau beserta foto-fotonya. Jadi kita beri foto-foto surat nikah, akte gereja, kemudian foto-foto waktu kita pemberkatan beserta orang tua. Orang tua itu kita masukin juga. Jadi IND lihat seberapa dekat hubungan kita, orang tua, keluarga, dan keluarga itu juga jadi bahan pertimbangan IND. Itu menurut lawyer ya. Jadi kita masukin juga waktu foto-foto, waktu pernikahan, foto-foto itu ada orang tua dia, orang tua aku juga. Aku bikin menikahnya di gereja di Holland. Jadi dan beberapa fotonya kita juga ada beserta sama keluarga besar itu ada, kita lampirkan. Dan partner kita itu mesti kuat, salah satunya mempercepat ACC. Selain surat-suratnya kita itu tidak ada tidak bermasalah dari Indonesia, semuanya oke. Salah satunya partner kita juga. Kasusku ini suamiku dia dari militer, dia pensiun dini dari militer. Jadi dia cukup kuat dan posisinya bagus di militer itu, dia posisinya bagus. Itu salah satu juga yang mempercepat. Kemudian dan sekarang dia masih aktif juga karena dia masih usia aktif.
dia masih kerja di salah satu perusahaan gitu. Jadi dia pensiun itu dengan posisi yang lumayan. Kemudian dia sekarang juga kerja di perusahaan, ada satu perusahaan. Jadi itu yang memperkuat. Kemudian yang memperkuat juga mereka di ACC itu, aku sudah berapa kali bolak-balik ke Holland. Jadi waktu itu aku bolak-balik ke sini dari tahun, kalau nggak salah 2013, aku sudah bolak-balik ke sini tiap tahun. Tapi kemudian waktu 2018 setelah menikah gereja, aku setiap 3 bulan pasti ke sini. Jadi 3 bulan di sini, terus 3 bulan lagi ke Indonesia, kemudian 3 bulan lagi balik sini. Jadi 3-3 bulan, karena sekalipun visa itu waktu aku habis menikah gereja itu masih pakai visa turis. Aku masih pakai visa turis. Jadi meskipun visa turisku itu cuma 2 tahun, dapat 3 tahun, berapa tahun ya aku? 2 tahun dapat 3 tahun, aku lupa. Itu tetap mesti 3 bulan mesti keluar dari Belanda. Kemudian kalau mau masuk harus 3 bulan kemudian lagi. Jadi ceritaku 3 bulan di sini, kemudian aku keluar lagi di Indonesia 3 bulan, kemudian masuk lagi ke Belanda 3 bulan. Itu jadi selama 3 bulan itu yang mempercepat. Mereka lihat stamps-nya ya, waktu keluar masuk, jadi dicap-cap gitu. Jadi mereka minta paspor lamaku seberapa sering aku bolak-balik ke Holland. Itu yang mempercepat juga proses kata lawyernya. Jadi mereka tidak mau hanya karena 1 kali datang, kemudian nextnya pacaran, terus langsung mau pindah ke sini. Itu kemungkinan besar susah, tapi mungkin bisa juga di ACC, tapi itu susah kata lawyer, karena mereka nggak mau cepat sekali. Maksudnya cepat sekali prosesnya. Mereka mau itu ada prosesnya. Jadi menikah, terus maksudnya datang bolak-balik ke Holland, sudah tahu tentang situasi Holland, kemudian ketemu suami, menikah, terus orang tua sudah deket, terus ada proses semua itu, kemudian baru mau tinggal di sini. Jadi setelah itu aku sama suamiku ya sekarang ini baru masuk. Jadi aku masuk kemarin awal Februari aku masuk. Akhir kalau nggak salah 30 Januari aku masuk ke sini. Kemudian jadi sebelum jatuh tempo info dari IND-nya gitu. Sekarang ini baru aku beritahu maksudnya. Jadi info tentang pengurusan ini masih baru, masih fresh. Jadi kalau kalian mau dapat info yang fresh ya, pengalamanku ini aku cerita gitu. Itu yang mempercepat semua proses supaya bisa tinggal di Holland gitu. Jadi apa saja yang diminta itu nanti aku tulis di sini supaya kalian tahu. Kemudian jadi cuma 2 minggu prosesnya, dan pengurusan surat-surat semuanya nanti aku cerita itu, karena semua ini aku kerjakan sendiri. Aku nggak mau orang lain. Aku mau aku sendiri supaya aku puas, aku tahu, dan lumayan duitnya aku bisa belanja. Karena aku sempat tanya ke orang kalau pakai agent itu berapa, katanya sekian juta per lembar, kena surat-suratku ini yang aku urus sendiri ini kena berapa per lembarnya, kalau nggak salah 1,5 juta per lembarnya. Padahal bukan per lembarnya, kena berapa juta ya, aku juga lupa ya. Jadi aku total aku keluarkan pengurusan ini itu 1 lembar 500.000. Itu 500.000 uang apa saja, sebentar nanti aku bikin vlog baru tentang pengurusan
surat-suratnya. Jadi aku bikin 2 tahap ya. Tahap yang pertama ini aku cerita tentang prosesnya suamiku gitu. Jadi semua lewat email, semua bikin nanti setelah 2 minggu tunggu info. Jadi ceritanya waktu suamiku kirim semua surat-suratku dari Indonesia, aku email, terus kemudian suamiku lihat, kemudian dia kirim ke IND, kemudian IND beri info bahwa mereka sudah terima dan semuanya sudah dalam proses. Jadi silakan tunggu selama 2 minggu paling cepat. Nanti mereka beritahu. Jadi paling cepat ya, ternyata benar paling cepatnya yang kita dapat 2 minggu kemudian kita udah dapat gitu. Nanti aku beri tahu vlog selanjutnya tentang ini semuanya. Aku tinggal di Belanda di Apeldoorn. Ini aku info dari lantai 3 rumahku. Sekarang lagi spring, jadi mataharinya lumayan banyak, apalagi kalau nanti summer itu matahari lebih parah lagi. Ini aku coba perlihatkan kalian ya. Tuh suamiku lagi berjemur. Mereka senang tuh kalau tuh sama dogiku tuh rumah-rumah mataharinya panas gitu. Itu kalau spring matahari sampai jam berapa malam ya, jam 9 malam masih terang, jam 9 malam. Apalagi kalau summer itu sampai jam 11 malam masih ada matahari gitu. Aku punya 2 anjing besar, San Bernard, Tess dan Noah, 70 kilo dan 50 kilo. Itu pokoknya mereka itu selalu bikin aku kangen gitu sayang. Sebentar aku beritahu cara buat ininya ya. Oke, cinta. Jangan lupa like and subscribe biar aku semangat untuk ngevlog pengalamanku di Holland ini. Oke. Ini aku mau cerita di selanjutnya ya tentang cara dapat semua surat-surat di Kumham, Menlu, kemudian di embassy. Oke, dan berapa ongkos semua yang aku keluarkan ya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.